Bentrokan antar dua kelompok massa dari dua perguruan pencaksilat terbesar di Madiun, Jawa Timur kembali terjadi. Diduga bentrokan akibat perebutan pengelolaan lahan parkir di sekitar RSUD Tangerang Selatan. Praktik pemalakan ala preman yang mengatasnamakan organisasi masyarakat atau ormas meresahkan iklim perusahaan. Organisasi masyarakat atau ormas yang terjadi di Indonesia. Organisasi masyarakat, ormas itu Di Indonesia saat ini, dunia maya dan media massa sedang ramai membicarakan tentang ormas, organisasi masyarakat yang dianggap meresahkan. Mungkin Anda pernah lihat, ada ormas yang datang beramai-ramai ke tempat usaha lalu minta jatah keamanan, seolah-olah negara ini tak punya polisi. Atau ormas yang konvoi di jalanan sambil membawa senjata tajam mengintimidasi warga. Bahkan ada ormas yang terlibat bentrokan satu sama lain hanya karena senggolan kecil, perbedaan pendapat, atau sekadar berebut wilayah pengaruh. Ironisnya, ormas yang sejatinya adalah wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi justru berubah menjadi sumber keresahan dan ketakutan. Saking parahnya, muncul meme yang menyamakan ormas-ormas ini dengan gangster kelas dunia seperti Yakuza di Jepang atau teriak di China. Memang itu hanya bahan candaan, tapi di balik itu semua ada keresahan nyata dari masyarakat. Tentu saja tidak semua ormas seperti itu. Banyak ormas yang benar-benar hadir untuk membantu masyarakat menyelenggarakan kegiatan sosial, pendidikan, bahkan menjadi motor penggerak pembangunan lokal. Nah, kali ini kita tidak akan membahas ormas Indonesia yang meresahkan. Kita justru akan menengok ke luar negeri, ke sebuah negara kecil di Amerika Tengah yang berhasil melakukan hal yang hampir mustahil, menghapus seluruh organisasi masyarakat kriminal dari negaranya. Negara ini bukan negara besar, bukan pula negara superpower, tapi langkah-langkahnya berani dan kontroversial. Kalau kalian penasaran, simak terus videonya sampai habis. El Salvador, negara kecil yang terletak di jantung Amerika Tengah. Sepintas tak banyak yang istimewa dari ukuran geografisnya. Tapi siapa sangka, selama bertahun-tahun negeri mungil ini menjadi medan pertempuran yang tak kasat mata. Bukan antar negara, tapi antara rakyat biasa melawan geng kriminal yang begitu kuat dan brutal. Selama bertahun-tahun kehidupan di El Salvador dipenuhi ketakutan. Bukan hanya karena kemiskinan dan korupsi, tetapi karena satu musuh yang lebih nyata dan dekat, geng jalanan. Mereka tak hanya sekadar bandit, tapi benar-benar menguasai ritme kehidupan warga sipil. Geng kriminal besar seperti Mara Salvatrucha, MS-13, dan Barrio 18 mengontrol lingkungan, ekonomi lokal, bahkan keputusan pribadi warga. Anda butuh izin mereka untuk menjual barang, untuk membuka toko, bahkan untuk sekadar berjalan di lingkungan tertentu. Tanpa restu mereka, Anda bisa menghilang tanpa jejak. Pernahkah Anda membayangkan hidup di mana setiap langkah yang Anda ambil harus dipikirkan 2 kali? Di mana cara Anda berjalan, gaya berpakaian Anda, hingga siapa yang Anda ajak bicara bisa menjadi alasan untuk diburu? Inilah kenyataan di El Salvador selama 2 dekade terakhir. Para geng menyusup ke dalam keluarga, merekrut anak-anak bahkan sejak usia 12 tahun. Mereka memeras, mengancam, dan menyebar teror ke seluruh penjuru negeri. Rakyat tidak hanya hidup dalam kemiskinan, tapi juga dalam ketakutan yang terus-menerus. Tahun 2015 adalah titik nadir. Saat itu, tercatat 6.656 kasus pembunuhan terjadi dalam 1 tahun saja. Itu artinya, setiap hari lebih dari 18 orang dibunuh. Jika dibayangkan, satu kota kecil bisa kehilangan seluruh populasinya hanya dalam hitungan bulan. Pada masa itu, tingkat pembunuhan di El Salvador mencapai 105 per 100.000 penduduk. Angka yang membuatnya menjadi salah satu negara paling mematikan di dunia. Bahkan lebih berbahaya dari negara-negara yang sedang perang sekalipun. Geng-geng itu seakan tak bisa disentuh. Setiap upaya dari pemerintah sebelumnya untuk menghentikan kekerasan selalu berakhir dengan kegagalan. Aparat mencoba menangkap para pelaku, tapi mereka hanya menangkap anggota bawah. Begitu satu ditangkap, 2 lainnya muncul menggantikan. Jaringan geng terlalu rapi, terlalu luas, dan terlalu cepat beradaptasi.
Namun semua berubah pada tahun 2022 ketika Presiden Nayib Bukele memutuskan untuk tidak lagi bermain dengan aturan lama. El Salvador's Nayib Bukele. Since coming to power, his tactics have led to the arrest of a higher percentage of its population than any country in the world, 75,000 people and counting. Presiden Bukele mengambil langkah ekstrim yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ia mendeklarasikan keadaan darurat nasional yang memberinya kekuasaan hampir mutlak untuk menghadapi geng kriminal. Militer diturunkan ke jalan-jalan, rumah-rumah warga digeledah tanpa surat izin, dan siapapun yang memiliki tato khas geng langsung dicurigai dan ditangkap. Kebebasan sipil seperti hak untuk mendapatkan pengacara, hak untuk sidang dalam 72 jam, dan hak untuk tidak ditahan tanpa bukti, semua itu ditangguhkan. Kebijakan ini sangat kontroversial. Di satu sisi, ia dipuji karena berhasil menurunkan drastis angka kejahatan. Tapi di sisi lain, ia dikecam karena melanggar hak asasi manusia. Tapi bagi rakyat El Salvador, hasilnya berbicara lebih keras dari kritik. Dalam waktu singkat, kota-kota yang dulunya penuh dengan geng mulai terasa tenang. Angka pembunuhan turun drastis dari 495 kasus di tahun 2022 menjadi hanya 114 kasus di tahun 2024. Itu berarti El Salvador kini memiliki tingkat pembunuhan hanya 1,9 per 100.000 penduduk, bahkan lebih rendah dari banyak negara yang jauh lebih makmur. Untuk mendukung operasi besar ini, Bukele membangun penjara raksasa yang disebut Pusat Penahanan Terorisme, Terrorism Confinement Center. Penjara ini mampu menampung puluhan ribu narapidana dan hingga kini menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Tidak ada rehabilitasi, tidak ada pembebasan bersyarat. Para tahanan di sini menjalani kehidupan yang sangat keras, tidur di ranjang besi tanpa kasur, tanpa privasi, hanya mendapat waktu 30 menit keluar sel setiap hari dan tanpa hiburan atau komunikasi dari luar. Di tempat ini, harapan adalah kemewahan yang tidak diberikan. Namun hasilnya nyata. El Salvador berhasil menurunkan angka pembunuhan hingga 98% hanya dalam 9 tahun. Kota-kota yang sebelumnya dikuasai geng kini menjadi ruang terbuka untuk masyarakat. Tempat bermain anak-anak, lapangan bola, pasar tradisional, semua kembali hidup. Warga tidak lagi hidup dalam rasa takut. Tak ada lagi iuran paksa dari geng. Seorang pemilik perusahaan bus bahkan mengatakan dulu ia harus membayar $6.000 setiap bulan kepada 3 geng besar. Kini dia tak membayar sepeser pun dan bisnisnya tetap aman. Kini Bukele dipandang sebagai penyelamat bangsa. Pada pemilihan presiden tahun 2024, ia terpilih kembali dengan 83% suara, sebuah angka yang hampir mustahil dicapai dalam sistem demokrasi. Dukungan terhadapnya mencapai 90% dan ia dijuluki sebagai pemimpin paling populer di Amerika Latin saat ini. Namun tentu saja, di balik kesuksesan ini ada bayang-bayang gelap. Lebih dari 75.000 orang ditangkap dan 20.000 diantaranya diduga tidak bersalah. Ada remaja, anak-anak, bahkan orang tua yang ditahan hanya karena kecurigaan. Banyak keluarga kehilangan anak atau suami tanpa tahu apakah mereka masih hidup. Aktivis HAM menyuarakan protes, namun pemerintah tetap pada pendiriannya. Keberhasilan El Salvador memberantas kekuatan geng kriminal bukan hanya menjadi sorotan internasional, tapi juga memberi inspirasi bagi negara-negara tetangganya. Salah satu yang paling cepat meniru pendekatan El Salvador adalah Honduras, negara yang juga bergulat dengan problem kekerasan geng selama puluhan tahun. Melihat penurunan kriminalitas yang mencengangkan di El Salvador, Presiden Honduras Xiomara Castro langsung mengambil langkah tegas. Pada tahun 2022, ia menyatakan keadaan darurat nasional, membekali aparat keamanan dengan wewenang lebih luas, memperbanyak patroli, dan menargetkan penangkapan besar-besaran terhadap anggota geng. Dari luar, semuanya tampak seperti El Salvador versi 2. Jalanan dipenuhi aparat bersenjata, patroli malam-malam ditingkatkan, dan media lokal dipenuhi dengan berita penangkapan. Namun ada satu masalah besar, hasilnya jauh berbeda. Alih-alih menurunkan tingkat kejahatan, kekerasan justru menyebar ke wilayah baru. Daerah-daerah yang sebelumnya tenang mendadak mengalami peningkatan kasus pemerasan
penculikan, dan penembakan. Bukannya mematikan aktivitas geng, tindakan keras itu justru membuat mereka berpencar dan menyebarkan teror ke tempat-tempat yang lebih sulit dijangkau oleh aparat. Laporan dari organisasi internasional yang memantau konflik bersenjata mencatat adanya peningkatan kekerasan justru di luar zona-zona merah yang biasa dikuasai geng. Peta kejahatan berubah, bukan karena geng hilang, tapi karena mereka bermigrasi. Mengapa pendekatan Honduras gagal? Masalahnya terletak pada lemahnya institusi negara. Kepolisian Honduras dikenal memiliki tingkat korupsi yang tinggi, dan ketidakstabilan organisasi membuat operasi penindakan seringkali tidak konsisten. Banyak aparat yang enggan turun langsung ke lapangan tanpa imbalan. Sementara sebagian lainnya justru diduga memiliki hubungan dengan para pelaku kriminal. Selain itu, kekurangan sumber daya menjadi kendala utama. Tidak cukup kendaraan, tidak cukup personel, dan tidak cukup pelatihan untuk melakukan operasi berskala besar secara menyeluruh dan berkelanjutan. Banyak juga penangkapan dilakukan tanpa bukti yang kuat, membuat aparat kehilangan legitimasi di mata warga. Tak heran jika kemudian kritik mulai bermunculan. Banyak analis dan aktivis menyebut bahwa kebijakan keadaan darurat di Honduras lebih mirip pencitraan politik daripada upaya serius untuk mengakhiri kekerasan. Mereka menilai langkah ini hanya untuk tampil tegas di mata publik, menyamakan diri dengan sukses Bukele di El Salvador, padahal fondasi keamanannya sangat rapuh. Selama akar masalahnya, yaitu korupsi, sistem hukum yang lemah, dan kurangnya kepercayaan publik tidak dibenahi, maka tidak peduli seberapa keras pendekatan yang digunakan, hasilnya akan tetap nihil. Seperti menekan balon di satu sisi, isinya akan berpindah ke sisi lain. Kekerasan bukan berkurang, hanya berganti lokasi. Pelajaran dari Honduras jelas, meniru kebijakan saja tidak cukup. Tanpa sistem yang kuat, aparat yang bersih, dan strategi yang konsisten, pendekatan tangan besi hanya akan jadi teater politik. Banyak suara keras, tapi tak menyentuh akar persoalan. Beda halnya dengan El Salvador yang meskipun penuh kontroversi, tetap memiliki satu hal yang belum dimiliki oleh Honduras, keputusan politik yang disertai kontrol penuh terhadap aparat dan sistem penegakan hukum yang disiplin. Apa yang dilakukan El Salvador adalah sebuah eksperimen ekstrim dalam menumpas kejahatan. Hasilnya sangat nyata. Rasa aman kembali, bisnis tumbuh, dan masyarakat hidup tanpa teror geng. Tapi semua itu dibayar dengan pengorbanan besar terhadap kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Pertanyaannya, apakah cara ini bisa diterapkan di negara lain? Apakah Indonesia, misalnya, bisa mengambil pelajaran? Bukan meniru total, tapi memetik keberanian dan ketegasan pemerintah dalam mengembalikan kendali negara dari tangan kriminal. Karena selama negara membiarkan geng, ormas liar, atau kelompok kekerasan merajalela atas nama kebebasan, maka perlahan-lahan yang hilang bukan hanya hukum, tetapi juga kepercayaan rakyat. Silakan renungkan, dan kalau kamu punya pendapat jangan ragu tulis di kolom komentar.